Arduino. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Bahkan ketika kalian menonton video ini kalian mungkin sudah tahu sekilas apa itu Arduino, dan Anda ingin mengetahui cara belajar Arduino ini. Saat ini ada banyak sekali proyek robotika maupun proyek inovasi lainnya yang menggunakan Arduino. Hal ini dimungkinkan karena Arduino saat ini mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaannya, baik secara hardware atau papan, ataupun software atau aplikasi dan programnya. Pada video ini kalian akan belajar tentang apa itu Arduino, macam-macam Arduino, rekomendasi Arduino yang digunakan untuk pemula, perbedaan Arduino original dan non-original, serta bagian-bagian dari fungsi Arduino. Arduino adalah mikrokontroler atau pengendali mikro papan tunggal yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu proyek open source hardware yang paling populer. Dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel Ampere. Open source hardware adalah perangkat keras yang desainnya terbuka untuk umum dan siapapun dapat mempelajari, memodifikasi, mendistribusikan, membuat dan bahkan menjual perangkat keras berdasarkan desain tersebut. Jadi secara singkat, jika kalian ingin membuat Arduino dan menjual sendiri itu diperbolehkan, karena Arduino ini bersifat open source. Namun karena Arduino ini bersifat open source maka banyak sekali versi klon atau turunan atau non-original dari Arduino ini. Cara membedakan Arduino non-original dengan yang original adalah dengan dilihat dari warna papannya. Papan asli Arduino memiliki warna biru kehijau-hijauan, sedangkan untuk yang versi non-original berwarna biru gelap. Dari segi spesifikasi baik Arduino yang original ataupun yang non-original itu sama, tetapi untuk beberapa tipe Arduino yang versi non-original memiliki driver yang berbeda. Perbedaan paling mencolok antara Arduino original dan non-original adalah harga, di mana dilihat dari arduino.cc. Harga Arduino varian Uno R3 itu sekitaran $27,6, atau dalam mata uang rupiah pada saat ini berkisar Rp409.584. Untuk harga dolar itu sendiri dapat berubah-ubah seiring waktu. Namun jika kalian ingin membeli Arduino, dan harga Arduino itu di bawah Rp300.000, maka 100% dapat diklasifikasikan bahwa Arduino tersebut non-original atau klon. Arduino memiliki banyak sekali jenisnya, dilansir dari website arduino.cc. Jenis-jenis Arduino yaitu Arduino Uno R3, Arduino Mega 2560, Arduino Leonardo, Arduino Nano, dan lain-lain. Jenis-jenis Arduino ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Namun, dari sekian banyaknya jenis Arduino, ada 4 jenis Arduino yang paling sering dipakai yaitu Arduino Uno R3, Arduino Nano, Arduino Mega, dan Arduino Pro Mini. Arduino Uno R3 diperuntukkan bagi kalian yang baru memulai belajar Arduino. Dapat dibilang ini adalah sebuah papan yang sangat direkomendasikan bagi kalian yang baru belajar Arduino. Pada papan Arduino Uno ini, kalian dapat belajar sambil membuat proyek-proyek sederhana. Secara singkat, Arduino Uno ini telah memiliki fitur lengkap, yang dikhususkan untuk pemula yang baru belajar Arduino, baik dari segi harga, dan kualitas. Namun ada satu hal yang harus kalian perhatikan jika ingin membeli Arduino Uno ini. Terkhususnya untuk yang versi klon atau non-original. Arduino Uno memiliki 2 tipe, yaitu tipe SMD dan tipe DIP. Saya sangat menyarankan kalian untuk membeli versi DIP bukan yang versi SMD, bagi kalian yang baru belajar. Karena Arduino Uno versi SMD memiliki driver yang berbeda, sehingga kalian akan menemukan masalah pada saat proses belajar kalian. Memang secara harga Arduino Uno SMD ini memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding yang versi DIP,
tapi saya sangat tidak merekomendasikan kalian bagi yang baru belajar Arduino untuk membeli Arduino tipe ini. Namun, tidak perlu khawatir. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah pada Arduino Uno SMD jikalau kalian sudah terlanjur membelinya. Yang kedua adalah Arduino Mega. Keunggulan utama dari Arduino Mega ini adalah jumlah pin yang sangat banyak, jauh lebih banyak daripada Arduino Uno. Tapi sayangnya, Arduino ini memiliki ukuran yang sangat besar. Sehingga jikalau Anda ingin membuat proyek dengan Arduino ini, maka kalian perlu menyiapkan tempat yang besar. Selain itu, Arduino Mega ini juga memiliki harga yang relatif jauh lebih mahal daripada jenis Arduino lainnya. Yang ketiga adalah Arduino Nano. Arduino ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang sudah lumayan mahir dalam Arduino. Dikarenakan harga yang sangat terjangkau. Namun, Arduino ini sangat tidak diperuntukkan untuk pemula. Karena pada Arduino ini tidak terdapat port catu daya. Sehingga bagi kalian yang belum paham akan dasar elektronika, kalian akan menemui kesulitan dalam belajarnya. Yang keempat adalah Arduino Pro Mini. Arduino ini biasa dipakai bagi yang sudah mahir Arduino dan elektronika. Dikarenakan, harga yang jauh lebih murah dibandingkan Arduino Nano. Namun kekurangannya adalah, Arduino ini tidak memiliki bootloader. Sehingga kalian harus membeli bootloader tambahan lagi. Dan bagi pemula yang baru belajar Arduino, hal ini akan mempersulit pemula dalam proses belajarnya. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis Arduino, kali ini, saya akan bahas tentang bagian-bagian dari Arduino. Namun, pada sesi ini, saya hanya akan membahas mengenai bagian-bagian dari Arduino Uno R3, dikarenakan Arduino Uno R3 sangat direkomendasikan bagi pemula yang dalam proses belajar. Pada bagian pertama adalah penghubung USB. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara Arduino dan komputer. Jadi, singkatnya kita dapat memprogram Arduino menggunakan port ini. Biasanya, port ini menggunakan kabel USB tipe B, yang kalian dapatkan langsung ketika kalian membeli Arduino Uno. Namun, untuk Arduino Uno tipe SMD, kabel yang dipakai adalah kabel micro USB yang biasa kalian pakai untuk mengisi daya HP. Pada bagian kedua, adalah penghubung catu daya. Bagian ini, berfungsi untuk memberi daya pada Arduino. Walaupun, pada penghubung USB kalian juga dapat mengisi daya. Namun, pada penghubung catu daya ini, dikhususkan, ketika kalian sedang membuat proyek. Jadi, singkatnya kalian dapat menyalakan Arduino, tanpa harus menggunakan laptop sebagai dayanya. Pada bagian ketiga, adalah bagian osilator. Bagian ini, berfungsi, ibarat jantungnya Arduino. Pada manusia, jantung berdetak tiap saat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Namun, pada Arduino, osilator ini, berfungsi untuk membangkitkan frekuensi, agar Arduino dapat mengolah data. Tanpa osilator ini, Arduino tidak dapat digunakan. Pada bagian keempat, adalah tombol reset. Tombol ini, memiliki fungsi yang sangat krusial pada Arduino. Di mana, ketika program yang kita jalankan, mengalami keanehan atau memiliki masalah. Maka, kita tidak harus mengupload ulang program tersebut. Melainkan, kita hanya perlu mengklik tombol reset ini, dan, program kita menjadi seperti semula lagi. Jadi, secara singkat, pin ini berfungsi untuk merestart Arduino. Kurang lebih, fungsinya sama seperti tombol restart pada HP atau komputer. Pada bagian kelima, adalah pin power. Pada pin ini, kalian akan melihat pin, yang berlabel IORF, reset, 3,3 volt, 5 volt, GND, dan VIN. Pin reset pada Arduino, berguna, sama seperti tombol reset pada Arduino. Yaitu, untuk merestart program, apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan error. Pin 3,3 volt, digunakan, untuk memberikan daya tegangan kepada komponen sebesar 3,3 volt. Jadi, pin ini menghasilkan tegangan sebesar 3,3 volt.
Pin 5 volt digunakan untuk memberikan daya tegangan kepada komponen sebesar 5 volt. Jadi, pin ini menghasilkan tegangan sebesar 5 volt. Pin ground digunakan untuk menggambarkan tegangan 0, ibaratnya adalah pin 5 volt dan 3,3 volt itu dilambangkan sisi positif dari baterai. Sedangkan ground dilambangkan sisi negatif baterai. Pin ground boleh disambungkan dengan pin ground lainnya. Sedangkan, pin tegangan, tidak boleh sembarangan disambungkan dengan pin tegangan lainnya. Semua pin ground pada Arduino itu, saling terhubung, dan, semua pin ground pada Arduino, dapat digunakan. Pin VIN, digunakan, bagi kalian, yang ingin menghidupkan Arduino, tanpa menggunakan penghubung USB, dan, penghubung catu daya. Kalian, hanya perlu mencolokkan pin VIN, dan, pin ground, ke sumber tegangan dari luar. Contohnya, adalah power supply. Pada bagian ke-6, adalah pin analog. Pin ini, mengeluarkan sinyal analog yang berbentuk seperti gelombang sinus. Pin analog ini, dapat menjadi input ataupun output. Di mana nilai keluarannya berupa angka bilangan bulat positif mulai dari 0 sampai 1024. Jadi secara singkat, baik input ataupun output dari pin analog ini, pasti, keluaran atau masukannya berupa angka dalam bilangan bulat positif antara 0 sampai 1024. Berikut, adalah contoh input menggunakan pin analog. Berikut, adalah contoh output menggunakan pin analog. Pada bagian ke-7, adalah pin digital. Pin ini, mengeluarkan sinyal digital yang berbentuk seperti gelombang kotak. Pin digital ini, dapat menjadi input ataupun output. Di mana, nilai keluarannya hanya berupa 0 dan 1. 0 diartikan sebagai low. Dan 1, diartikan sebagai high. Berikut, adalah contoh input menggunakan pin digital. Berikut, adalah contoh output menggunakan pin digital. Berikut adalah perbedaan antara pin analog dan pin digital. Sedangkan untuk pin RF, berfungsi sebagai penguat sinyal output atau input. Anda dapat melihat perbedaan sensor menggunakan RF dan tidak menggunakan RF seperti video berikut. Pada bagian ke-8, adalah pin digital PWM. Bedanya dengan pin digital biasa adalah, pada pin PWM ini adalah sebuah teknik untuk mengatur kecerahan LED, kecepatan motor DC, yang ditujukan untuk mendapat output analog dengan pin digital. Pada pin digital, terdapat dua kondisi, yaitu kondisi nyala dan mati. Pin PWM ini mengatur kondisi tersebut, di mana PWM akan menghitung lamanya pin digital mati. Presentase dari waktu yang diperlukan ketika sinyal dinyalakan, dinamakan dust circle. Semakin kecil dust circle ini, maka semakin kecil nilai dari PWM-nya. Pin PWM pada Arduino, dapat dilihat pada tanda garis di sebelah angka, yaitu pada pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Berikut, adalah perbedaan menyalakan LED, dengan menggunakan digital PWM, dengan yang pin digital biasa. Pada bagian ke-9, atau yang terakhir, adalah IC. IC di sini menggunakan Atmega 328P.
Nama lain dari IC ini adalah mikroprosesor. IC berfungsi sebagai otak dari mikrokontroler ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, pada bagian IC inilah pusat dari seluruh program dieksekusi dan dilaksanakan. IC yang dipakai pada Arduino Uno R3 adalah IC Atmega 328P. Namun, Arduino juga dapat menggunakan IC Atmega 8, ataupun Atmega 16, sebagai pengganti IC Atmega 328P. Arduino, saat ini menjadi sebuah alat yang wajib dipelajari. Dikarenakan, fleksibilitasnya yang tinggi dan juga mudah berkembang. Bagi kalian yang ingin terus mempelajari Arduino secara lengkap, dapat melihat playlist pelajaran Arduino di samping. Dan, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan info lainnya, terkait Arduino ini.